Halo guys, salam edukasi. Perkenalkan, nama saya Nelson Edo. Saya dari kelas D11, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Di sini saya akan menyampaikan tentang peningkatan kepemimpinan dalam gerakan kepramukaan pada era Society 5.0. Mari kita simak videonya. Berbicara mengenai peningkatan kepemimpinan dalam gerakan kepramukaan pada era Society 5.0. Di sini kita harus mengetahui kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, yaitu sikap kedisiplinan, bertanggung jawab, dan adil, serta jujur, sehingga mereka searah dengan kemauan dan aspirasi pemimpin. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. Di sini menurut Sunarto tahun 2005, kepemimpinan berarti melibatkan orang lain, yaitu bawahan atau karyawan yang dipimpin. Sedangkan menurut Kartono tahun 2010, kepemimpinan itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian sendiri yang unik khas, sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dari orang lain. Kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan atas manajemen, dan lebih dari itu adalah menentukan keberhasilan administrasi. Ini berarti bahwa kepemimpinan akan menentukan tercapainya tujuan atau tidaknya suatu tujuan organisasi. Kepemimpinan yaitu kemampuan seorang untuk mempengaruhi serta mengizinkan orang lain bekerja sama dalam usaha mencapai tujuan. Maka kepemimpinan ini sangat penting dalam setiap organisasi. Di sini ada beberapa tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan pribadi atau personal leadership. Yang kedua itu kepemimpinan non pribadi atau non personal leadership. Yang ketiga itu kepemimpinan otoriter, kepemimpinan demokratis, kepemimpinan patriotis atau kebapaan, kepemimpinan laissez-faire atau bebas apa maunya, dan yang ketujuh itu kepemimpinan militer. Di sini ada juga sifat-sifat kepemimpinan. Di sini sifat kepemimpinan ada tiga, itu sifat rohaniah atau halak, di mana sifat kepemimpinan itu mempunyai sifat rohani dan halak atau moral. Sedang yang kedua itu sifat jasmani, di mana sifat jasmani itu harus sehat, jiwa yang sehat, mempunyai jiwa yang sehat. Yang ketiga itu sifat penggunaan nalar atau rasio, di mana sifat penggunaan nalar itu suatu pemimpin itu harus berpikir ke depan atau bagaimana ke depannya. Di sini dalam gerakan pramuka, pembinaan kepemimpinan diarahkan pada membentuk pemimpin yang bertanggung jawab kepada yang pertama itu diri sendiri, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat, yang keempat bangsa dan negara, dan yang terakhir itu Tuhan Yang Maha Esa. Di sini Tuhan Yang Maha Esa yang paling penting dari setiap kepemimpinan. Kepemimpinan ini dalam gerakan pramuka penerapannya berdasarkan sistem Among atau pemimpinan Pamong, yaitu pertama Inga Ngarso Suntolodo dan Inga Matnya Mangun Karso serta Tudhuri Handayani. Di sini ada tiga pemimpinan pramuka. Yang pertama itu pemimpinan pramuka siaga, lebih menitik beratkan pada Inga Ngarso Suntolodo. Di samping itu ada Matya Mangun Karso dan Tudhuri Handayani. Yang kedua itu pemimpinan pramuka penggalang, lebih menitik beratkan pada Inga Matnya Mangun Karso. Di samping itu ada Inga Ngarso Suntolodo dan Tudhuri Handayani. Yang ketiga itu pembinaan pramuka penegak dan pendega, lebih menitik beratkan pada Tudhuri Handayani. Di samping itu ada Inga Ngarso Suntolodo dan Inga Matnya Mangun Karso. Pramuka siaga dilatih menjadi pemimpin barung, pramuka penggadang dilatih menjadi pemimpin regu, dan pramuka penegak dan pendega menjadi pemimpin sangga atau racana. Dengan demikian, kepemimpinan dalam gerakan pramuka lebih menitik beratkan pada penanaman kesadaran dan keyakinan serta tanggung jawab yang dibebankan pada seorang pemimpin. Dalam meningkatkan kualitas di dalam kepemimpinan, mengingat teknologi atau perkembangan zaman yang semakin pesat, bahwasan kita harus bisa mengikuti serta menyimpan perkembangan zaman tersebut, yaitu pada era statistik
pada era society 5.0 yang harus kita terapkan yang merujuk pada satya dan dasa dharma yang ada di dalam pramuka. Kita harus menjadi pemimpin yang bisa mengimani dan memahami perkembangan teknologi sekarang ini, di mana kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap organisasi, agar setiap organisasi itu bisa tercapai dan bisa berjalan dengan baik, serta mencapai apa yang ingin dicapai. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam edukasi.